proses Gram-Schmidt. Apa itu? Ini merupakan proses yang mengubah suatu basis sembarang menjadi basis yang ortogonal atau ortonormal. Nah, kita lihat teoremanya. Tiap-tiap ruang perkalian dalam yang berdimensi hingga dan tak nol itu mempunyai sebuah basis ortonormal. Misal V adalah sembarang ruang perkalian dalam dengan dimensi n, maka S sama dengan himpunan vektor U1, U2 sampai UN adalah sebuah basis untuk V. Nah, ini dia sembarang basis untuk V. Dan untuk membentuk basis baru yang ortonormal, maka basis ini, himpunan S ini akan kita ubah menjadi basis ortonormal lewat proses Gram-Schmidt. Ini proses yang kita lakukan. Jadi awalnya, tadi kan S terdiri tadi S terdiri dari vektor U1, U2 sampai UN. Ini sembarang basis untuk ruang hasil kali dalam V. Nah, basis ini, basis sembarang, kita akan ubah dia menjadi, misalnya kalau ini kita bilang, kita kasih nama T aja. Ini adalah himpunan vektor V1, V2 sampai Vn. Ini basis. Kita mau ubah dia menjadi basis ortonormal. Bagaimana caranya? Kita lakukan proses Gram-Schmidt seperti ini. Jadi U1 akan kita ubah jadi V1, U2 akan kita ubah jadi V2. Di mana V1, V2 ini tegak lurus karena dia ortonormal dan panjangnya harus 1. Lalu ada U3 akan kita ubah menjadi V3. Di mana V3 itu tegak lurus terhadap V1 dan V2. Dan panjangnya juga 1 dan seterusnya. Sampai UN kita ubah menjadi Vn, di mana Vn ini tegak lurus terhadap semua vektor yang lain. Panjang semua adalah 1 karena dia basis ortonormal. Jadi misalnya contoh ini kita akan ubah V1 itu adalah U1 dibagi panjang U1. Jadi V1 ini panjangnya harus 1. Berarti ya udah tinggal kita baru punya satu vektor. U1 itu tinggal kita jadikan vektor satuan. Seperti ini. Lalu berikutnya kita ubah U2 menjadi V2. V2 itu harus vektor yang tegak lurus terhadap V1. Jadi kalau misalnya kita hanya punya dua vektor, ini kan vektor, anggap ini vektor U1. Nah, U1, nah V1 itu adalah vektor satuan dari vektor U1. Jadi kita bisa tuliskan berarti kita akan tuliskan V1-nya seperti ini. Panjangnya sudah 1. Nah, berikutnya vektor U2 kita ubah menjadi vektor V2. V1, V2 harus tegak lurus. Jadi kalau V1-nya di sini, maka V2 berarti harus ada di sini. Jadi kalau tadi ada ruang hasil dalam V, kita misalkan W ini adalah subruang dari V. Oke, kalau Anda pakai dua vektor table ini W1, dia adalah W1. Dia ada di W1. Jadi kita bisa katakan V1 ini adalah proyeksi ortogonal U2 terhadap W1. Maka ditulisnya seperti ini. Dan V1 terlurus dengan V2. Dan kita bisa dapatkan V2 itu sebagai U2. Karena ini kan hasilnya. Berarti kita punya U2 di sini. Nah, kita punya U2, itu diproyeksikan menjadi V1 dan V2. Ketemunya seperti ini. Kenapa dibagi di bawah dengan panjangnya? Karena kita mau bikin basis ortonormal. Jadi panjang V2 itu harus 1. Kalau terlalu rumit menulis begini, bisa diselesaikan pembilangnya saja dulu. Mungkin kasih nama dengan misalnya dengan P. Nanti baru V2 ini yang basisnya sudah dibagi dengan 1.
Nah, ini kan proyeksi ortogonal, ya kita gunakan rumus proyeksi ortogonal yang kita sudah tahu. Nah, itu kita sudah punya dua vektor, V1 dan V2 yang panjangnya 1 dan saling tegak lurus. Nah, kita butuh misalnya mengganti U2 menjadi U3 menjadi V3. Jadi kita butuh 3 vektor. Berarti sekarang kita bekerja bukan dimensi 2 ini, tetapi kita bekerja dalam ruang W2, di mana kita sudah punya di sini V1, lalu di sini V2, dia saling tegak lurus, lalu kita mau ganti, kita mau mengubah U3. Misalkan vektor U3-nya ada di sini. Kita akan proyeksikan U3 ini terhadap W2 yang dibangun oleh V1 dan V2. Nah, U3 akan kita ubah menjadi vektor V3 yang tegak lurus terhadap V1 dan V2 yang sudah ada di W2. Kita akan buat V3-nya seperti ini. Nah, V3 itu harus merupakan proyeksi U3 kita proyeksikan terhadap W2. Nah, dan tapi V3 ini tegak lurus terhadap yang ini. Jadi kita hitung dengan U3 dikurangi proyeksi U3 terhadap W2. Proyeksi U3 terhadap W2 kita hitung dengan yang seperti ini. Proyeksi yang tadi. U3.V1 kali V1 dan seterusnya. Nah, kalau kita punya ada 4 vektor, kita hitung lagi. V4 itu adalah U4 dikurangi proyeksi U4 terhadap W3. Yang ini dibangun oleh V1, V2, V3 dibagi panjangnya. Karena dia dibangun oleh W3, yang dibangun oleh V1, V2, V3, dia saling tegak lurus terhadapnya, maka kita pakai vektor yang tegak lurusnya. Kalau udah di 4 vektor kan kita nggak bisa gambar lagi. Jadi kita akan dapat rumusnya seperti ini. Yang jelas, kita akan mengubah himpunan vektor U1, U2 sampai UN, basis sembarang untuk ruang vektor untuk ruang hasil kali dalam V, menjadi vektor V1, V2 sampai Vn, ini adalah basis ortonormal. Berarti panjangnya harus 1, ini membuat dibagi dengan ini, dan vektor-vektor ini harus saling tegak lurus. Makanya kita selalu pakai proyeksi. Seperti ini. Kita lihat contoh berikut. Transformasikan vektor-vektor basis ini menjadi basis ortonormal. Sekarang kita lihat dia bilang dia basis, tapi jelas dia tidak ortogonal ya. Kita lihat ini U1 dan U2 saja bukan 0. Nah, ubah dia menjadi basis ortonormal. Yang pertama udah vektor pertama U1 kita jadikan vektor satuan dulu. Kita namakan V1 adalah U1 bagi panjang U1. Berarti ini vektor 1, 1, 1 dibagi panjangnya akar 3. Ketemulah V1 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Panjangnya 1. Lalu kita akan ubah berikutnya vektor U2 menjadi V2. Berarti kita punya tadi vektor V2 itu adalah U2 dikurangi proyeksi ortogonal U2 terhadap W1. Nah, dia vektor satuan berarti dibagi dengan panjangnya. Nah, kalau yang di sini dia cari pembilangnya saja dulu. Ini adalah U2 dikurangi proyeksi U2 pada W1 apa? Yaitu U2 dot V1 kali V1. Ketemu hasil seperti ini. Nah, dapat lalu kita cari V2-nya. Tinggal vektor yang kita dapatkan dibagi dengan panjangnya. Kita sudah mengubah U1 jadi V1, U2 jadi V2. Selanjutnya kita akan mengubah U3 menjadi V3. Kita cari dulu berarti V3 itu adalah panjang apa? U3 dikurangi proyeksi U3 terhadap W2, lalu dibagi dengan panjangnya. Proyeksi U3 terhadap W2 itu berarti kan U3 dot V1 kali V1 dikurangi U3 dot V2 kali V2, karena kita harus mencari vektor yang tegak lurus terhadap V1 dan V2. Masukkan yang tadi, hitung, kita akan dapat seperti ini. Panjangnya dibagi ini. Jadi basis yang ortonormalnya adalah
V1 1 per akar 3 1 per akar 3 1 per akar 3 dan V2-nya min 2 per akar 6 1 per akar 6 1 per akar 6 dan V3-nya seperti ini. Ketiga vektor ini saling tertolak dan panjangnya 1 karena dia adalah basis ortonormal.